cucu-cucuku tersayang. Selamat pagi. Hari ini hari yang cerah ya. Bersinar matahari. Oh oh oh. Oh oh oh. Memberi terang di hati. Oh oh oh. Oh oh oh. Bunga berkembang, cantik jelita, hewan ramai bersorak, hore 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 hore. Kita jumpa lagi dalam episode Amah Ileng bercerita. Hari ini Amah Ileng akan membacakan sebuah cerita yang judulnya Kintaro. Yuk kita lihat bukunya. Kintaro. Ini cover bukunya. Lucu ya? Kintaro menggemaskan. Nah, ini Kintaro yang sedang menaiki beruang. Ia seorang anak yang kuat. Seperti apa ya ceritanya? Ayo kita simak dengan baik. Pada zaman dahulu, ada seorang anak laki-laki bernama Kintaro. Ia tinggal bersama ibunya di gunung Ashigara. Ayahnya adalah seorang samurai bernama Sakatano Yoshi. Tetapi ia telah ditangkap dan dibunuh oleh musuh. Ibu Kintaro memeluk Kintaro yang masih bayi dan melarikan diri ke gunung. Aku harus menjadikan Kintaro seorang samurai yang hebat, walau apapun yang terjadi. Ibu Kintaro bersembunyi di dalam sebuah gua untuk membesarkan Kintaro. Karena tidak ada makanan, dia memberinya biji-bijian atau buah-buahan yang ada di gunung. Lama-kelamaan, pakaian ibu Kintaro pun robek sehingga kelihatan seperti nenek sihir gunung. Meskipun demikian, dia membesarkan Kintaro dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh cinta. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kintaro pun tumbuh sehat dan menjadi anak laki-laki yang bersemangat. Setiap hari Kintaro berlatih sumo bersama para binatang gunung. Sekarang beruang yang menjadi lawanku. Ayo, serang! Beruang bergelut dengan Kintaro. Keduanya kuat dan tidak mau mengalah. Tetapi akhirnya beruang pun terlempar. Hore! Setelah bosan bermain sumo, Kintaro berjalan-jalan di dalam hutan bersama binatang hutan. Dia diajarkan cara memanjat pohon oleh kera yang pandai memanjat pohon. Dia juga diajarkan cara berlari di dalam hutan oleh kijang yang pandai berlari. Ikan mas besar yang tinggal di sungai juga kawan Kintaro, karena ia pernah ditolong oleh Kintaro ketika terdampar di tepi sungai. Kintaro sering menaiki ikan mas ini dan mengarungi air terjun. Kintaro yang mengarungi sungai dengan semangat seakan-akan berlari di dalam air. Di hari hujan, Kintaro bermain bersama binatang-binatang di dalam gua. Kintaro membagikan makanannya kepada tupai dan tikus hutan.
Kintaro yang kuat dan berhati baik sangat disukai oleh binatang-binatang. Ibu Kintaro memandang Kintaro dan mengatupkan tangan penuh syukur sambil berdoa. Semoga Kintaro menjadi samurai yang hebat. Di gunung terdapat banyak makanan yang enak. Kelinci dan rubah membantu Kintaro mencari jamur dan buah. Babi hutan dan kijang membantu menggali ubi. Yang menjatuhkan biji-bijian dari pohon adalah kera dan tupai. Beruang dan luwak mengumpulkan kayu bakar. Walaupun musim dingin datang, makanan dan kayu bakar masih menggunung di gua Kintaro. Pada suatu hari, di musim semi di Gunung Asigara, Kintaro berangkat untuk melakukan ekspedisi dalam hutan bersama binatang-binatang. Kintaro yang memanggul kapak menaiki beruang, disusul oleh kera, kelinci, luwak, rubah, babi hutan, dan kijang. Di bahu Kintaro ada tupai dan tikus hutan. Semuanya bergembira dan berdebar-debar. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah jurang yang sangat dalam. Di bawahnya terlihat sungai yang mengalir deras. Bagaimana ya? Kalau begini kita tidak bisa menyeberangi jurang ini. Binatang-binatang juga kecewa dan saling bertatapan. Beruang mencoba untuk merubuhkan pohon besar untuk dijadikan jembatan. Tetapi bagaimanapun didorongnya, pohon tersebut tidak bergerak sama sekali. Babi hutan mencoba untuk menabrak pohon itu dengan sekuat tenaga. Tetapi yang bergoyang hanya cabangnya saja. Baik, aku yang akan mencobanya. Kintaro berdiri di depan pohon. Kintaro mendorong pohon dengan kedua tangannya sekuat tenaga. Kemudian apa yang terjadi? Pohon itu menjadi miring dan jatuh menyambungkan tebing dengan tebing. Binatang-binatang berloncatan karena gembira. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Alangkah kuatnya anak ini. Kintaro melihat seorang samurai bersama pengikutnya berdiri di belakang mereka. Aku bernama Minamoto no Raikou. Apakah kau ingin menjadi pengikutku? Kintaro terkejut dan bertanya, Anda ingin menjadikan aku seorang samurai? Kamu pasti akan menjadi samurai yang kuat, kata Raikou. Meskipun ingin menjadi samurai, tetapi Kintaro merasa sedih bila berpisah dengan ibu dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Kintaro kembali ke gua bersama Raikou. Meskipun dia ingin menjadi samurai, tetapi dia merasa sedih bila harus berpisah dengan ibu dan sahabat-sahabatnya. Tetapi kemudian Kintaro berkata dengan tegas, Aku akan menjadi samurai yang paling kuat di Jepang. Syukurlah nak, ibu berkata sambil meneteskan air mata. Akhirnya Kintaro pergi ke kota bersama Raikou. Binatang-binatang mengantar Kintaro dengan wajah yang sedih. Terima kasih, aku tidak akan melupakan kalian. Ibu, aku pasti akan kembali untuk menjemput ibu. Selamat tinggal, ibundaku. Selamat tinggal, ku ucapkan. Ku kan pergi menunaikan
tugas suci. Teguhkanlah iman diri, tenangkanlah rasa hati. Takkan lama ku kembali kepadamu. Kintaro melambaikan tangan berulang kali dan turun dari gunung Ashigara. Kintaro yang pergi ke kota akhirnya menjadi samurai yang luar biasa, dan namanya pun diganti dengan Sakatano Kintoki. Dia menjadi salah satu dari 4 pengikut Raiko yang terkenal dan mengalahkan setan yang tinggal di Gunung Oe. Akhirnya Kintaro juga menjemput ibunya untuk tinggal bersamanya di kota. Mereka hidup bersama dengan bahagia selama-lamanya. Cucu-cucuku yang berbahagia. Wah, Kintaro tidak hanya berteman dengan binatang-binatang di gunung, tetapi juga dengan ikan-ikan ya. Jadilah kita anak yang sehat dan kuat, penyayang seperti Kintaro. Akhir kata, Ama Ileng ucapkan sampai jumpa di episode Ama Ileng bercerita yang berikutnya. Salam sayang. Have a nice day.